Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Ramadhani dengan NIM F2023011064 dari kelas N2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sejarah farmakognosi. Farmakognosi adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari bahan obat alami, terutama yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Ilmu ini berfokus pada identifikasi, komposisi kimia, manfaat, serta cara pengolahan bahan alami untuk keperluan kesehatan dan pengobatan. Dimulai dari zaman kuno, farmakognosi berakar pada pengobatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan alami untuk penyembuhan penyakit. Catatan sejarah menunjukkan bahwa penggunaan tumbuhan dan hewan sebagai obat telah dimulai sejak zaman prasejarah. Di Mesir kuno, salah satu catatan tertua berasal dari Mesir, yaitu Papirus Eber 1550 sebelum Masehi yang mencatat sekitar 700 resep obat menggunakan berbagai tanaman, mineral, dan bahan obat lainnya. Mesopotamia. Di Mesopotamia ini, sekitar 3000 sebelum Masehi, ditemukan tablek tanah liat yang mencatat penggunaan berbagai tanaman obat. Beberapa ramuan yang digunakan termasuk thyme, likorik, dan mustard. Di India, penggunaan tumbuhan dalam Ayurveda, sistem pengobatan tradisional India, sudah dikenal sejak 2000 sebelum Masehi dengan kitab Charaka Samhita yang mencatat tanaman seperti ashwagandha dan kunyit. Di Cina, teks tertua Shennong Ben Chaojing sekitar 200 Masehi mendokumentasikan 365 tanaman obat. Shennong dianggap sebagai dewa pertanian yang juga memperkenalkan tanaman obat untuk pengobatan. Selanjutnya, zaman Yunani dan Romawi. Pada zaman Yunani dan Romawi kuno, ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama dalam bidang pengobatan. Banyak ilmuwan mulai mencatat dan mengklasifikasi tanaman obat secara sistematis. Salah satu ilmuwannya yaitu Bapak Kedokteran atau Hippocrates, dikenal sebagai pelopor kedokteran yang mengedepankan pendekatan ilmiah dalam pengobatan. Ia menggunakan berbagai bahan alami, termasuk tumbuhan, untuk mengobati penyakit. Pengaruh pada pengobatan herbal, pendapat dan metodologinya mempengaruhi cara penggunaan herbal dan pengobatan. Hippocrates menekankan pentingnya observasi klinis dan pemahaman tentang gejala penyakit yang berkontribusi pada penggunaan obat herbal secara lebih efektif. Dan Dioscorides sebagai seorang dokter Yunani yang bekerja di masa Kekaisaran Romawi. Dioscorides menulis De Materia Medica, sebuah karya monumental yang menguraikan lebih dari 600 tanaman obat, mineral, dan bahan hewan. Dasar ilmu farmakognosi, karya ini menjadi referensi utama bagi ilmuwan dan dokter selama berabad-abad, mendokumentasikan khasiat, cara penggunaan, dan karakteristik dari berbagai tanaman obat. De Materia Medica tetap menjadi pedoman penting sehingga abad pertengahan dan berkontribusi besar terhadap pengembangan farmakognosi. Selanjutnya, abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, perkembangan farmakognosi mengalami kemajuan signifikan, terutama di dunia Islam. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perkembangan ini. Yang pertama, peran dunia Islam. Pada masa ini, ilmuwan Muslim mengambil alih warisan pengetahuan dan peradaban kuno dan pengembangannya. Mereka menerjemahkan teks-teks Yunani dan Romawi, serta menambahkan penemuan baru. Banyak ahli botani dan apoteker Muslim mulai mengumpulkan informasi tentang tanaman obat, menciptakan klasifikasi yang lebih sistematis. Yang kedua, Avicenna atau Ibnu Sina. Avicenna 980 sampai 1037 Masehi menulis Al-Qanun fi al-Tib atau The Canon of the Medicine yang menjadi salah satu teks medis paling berpengaruh. Karya ini mencakup pengetahuan tentang tanaman, obat, dan cara penggunaannya.
Avicenna mengembangkan konsep tentang diagnosis, pengobatan, dan pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Ia juga menjelaskan efek farmakologis dari berbagai herbal, serta pentingnya kualitas dan cara pengolahan obat. Selanjutnya, era Renaissance, abad 15-17. Masa Renaissance merupakan periode kebangkitan minat terhadap ilmu pengetahuan, termasuk studi tentang tanaman obat. Para ilmuwan dan pelayar Eropa melakukan eksplorasi yang menghasilkan penemuan berbagai tanaman obat baru dari benua Amerika, Asia, dan Afrika. Ilmuwannya yaitu Leonhard Fuchs. De Historis Terpium 1542. Fuchs adalah seorang ahli botani Jerman yang menghasilkan karya ini, yang berisi ilustrasi rinci serta deskripsi berbagai tanaman obat. Karya ini menjadi salah satu buku botani yang paling berpengaruh pada masa itu, menggabungkan pengamatan langsung dengan pengetahuan klasik. Yang kedua, Nicholas Culpeper. The Complete Herbal 1653. Culpeper adalah seorang ahli herbal Inggris yang menulis buku ini sebagai paduan komprehensif mengenai tanaman obat. Ia mengaitkan karakteristik tanaman dengan penyakit tertentu, menjadikan karyanya sangat populer di kalangan praktisi pengobatan herbal. Selanjutnya, abad ke-19. Abad ke-19 ini ditandai dengan penemuan isolasi senyawa aktif dari tanaman yang merupakan langkah besar dalam farmakognosi. Penemuan morfin dan opium oleh Friedrich Serturner pada tahun 1804 menjadi tonggak penting, diikuti oleh isolasi senyawa lain seperti kodein dan guanine. Teknik ekstraksi dan analisis kimia yang lebih baik meningkatkan pemahaman tentang cara kerja obat. Perubahan ini membawa revolusi dalam produksi obat, mengalihkan fokus dari obat tradisional ke formula yang lebih terstandarisasi, seperti pil dan tablet. Selanjutnya, perkembangan ilmu farmakognosi modern, abad ke-20. Farmakognosi berkembang dengan pesat berkat kemajuan teknologi di bidang kimia, biologi, dan farmasi. Beberapa perkembangannya yaitu penemuan antibiotik. Pada tahun 1928, Alexander Fleming menemukan penisilin dari jamur Penicillium yang membuka peluang besar dalam penggunaan mikroorganisme untuk pengobatan. Ekstraksi senyawa bioaktif. Teknologi ekstraksi semakin maju, memungkinkan identifikasi dan isolasi senyawa bioaktif dari tanaman dan hewan, senyawa sintesis dan semi-sintesis. Selain bahan alami, senyawa sintesis mulai dikembangkan, namun farmakognosi tetap penting dalam menemukan inspirasi untuk senyawa baru. Era modern dan tantangan masa depan. Saat ini, farmakognosi mencakup bidang penelitian yang lebih luas seperti etnofarmakologi, bioteknologi, dan perkembangan obat berbasis tanaman. Tantangan masa depan farmakognosi adalah memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menemukan cara baru dalam pengobatan yang efektif serta aman bagi kesehatan manusia. Itulah tadi penjelasan dari materi sejarah farmakognosi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.